Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Andi dan Bu Rifa. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait review jurnal kontaminasi logam berat pada makanan dan dampaknya pada kesehatan. Kelompok 2 beranggotakan Salma Aulia Rahman, Reza Del Fauzan, Sentri Artika, Best Forever, Fatia Zarari, dan Gilang Syabananto. Next. Oke, pembahasannya terkait yang pertama pendahuluan, yang kedua macam logam berat, yang ketiga sumber kontaminasi, yang keempat dampak terhadap kesehatan, yang kelima kesimpulan. Next. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Penyakit melalui makanan atau foodborne disease dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu organisme patogen, termasuk bakteri, kapang, parasit, dan virus. Dari bahan kimia seperti racun alami, logam berat, pestisida, hormon, antibiotik, bahan tambahan berbahaya, dan bahan-bahan pertanian lainnya. Pencemaran logam berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Sebagai trace elemen, logam berat yang esensial seperti tembaga, selenium, besi, dan zinc penting untuk menjaga metabolisme tubuh manusia dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jika berlebihan akan menimbulkan toksik pada tubuh. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia, yaitu timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium. Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi, yang tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan, dan merupakan zat yang berbahaya karena dapat terjadi bioakumulasi. Baik, selanjutnya ada jenis macam-macam logam berat. Yang pertama timbal. Timbal dikenal sebagai logam berat yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat awam dalam industri non-pangan dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Timbal sendiri memiliki warna coklat kehitaman dan lunak. Menurut Darmono tahun 1995, timbal mempunyai sifat bertitik lembut rendah, mudah dibentuk, mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan. Bila dicampur dengan logam lain, membentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam murninya, mempunyai kepadatan melebihi logam lainnya. Logam berat yang berikutnya adalah merkuri atau Hg. Nah, merkuri ini adalah logam berat yang berbentuk alami itu berwujud cair dan memiliki warna keperakan atau putih keabu-abuan. Merkuri sendiri tidak berbau dan mengkilap. Logam Hg atau merkuri ini dapat berada pada berbagai senyawa ketika bergabung dengan klor, belirang, atau oksigen akan berwujud padatan putih. Nah, logam Hg juga dapat berubah senyawa Hg organik apabila berinteraksi dengan karbon. Manusia biasanya menggunakan merkuri atau logam Hg ini sebagai zat pewarna dan bahan kosmetik seperti krim pemutih dan juga untuk pewarna bibir dan krim antiseptik. Dan ini digunakan secara meluas dalam produk lampu neon, baterai, industri pembuatan cat, pembuatan gigi palsu, peleburan emas, dan pembasmi serangga seperti dan juga racun tikus. Oke, yang selanjutnya adalah arsenik. Arsenik ini merupakan suatu zat kimia yang ditemukan pada sekitar abad 13. Nah, sebagian besar arsenik ini ditemukan dalam bentuk senyawa dasar yang berupa substansi inorganik. Arsen ini dapat larut dalam air atau juga dapat berbentuk gas dan sifatnya itu
dapat memaparkan kepada manusia. Arsenik ini menjadi unsur yang paling beracun dan dapat dijumpai dalam tanah, udara, dan juga air. Secara alami, arsenik dihasilkan dari letusan gunung vulkanik yang dapat melepaskan sekitar 3.000 ton setiap tahun. Nah, walaupun demikian, aktivitas manusia juga ikut menyumbang terbentuknya arsenik dari sebanyak 80.000 ton karena aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dan juga kegiatan industri. Selain itu, arsen ini banyak ditemukan di dalam air tanah karena arsen sendiri merupakan salah satu mineral yang memang terkandung dalam susunan batuan bumi. Baik, untuk logam berat yang selanjutnya adalah kadmium. Jadi kadmium ini merupakan suatu unsur logam berat yang bisa ditemukan di bagian kerak bumi dan tersebar di lingkungan, khususnya lingkungan perairan. Nah, salah satu contoh hasil dari kadmium adalah dari letusan gunung berapi. Lalu kadmium ini memiliki tekstur lembut, berwarna putih perak, dan mempunyai hubungan erat dengan logam seng. Kadmium ini memiliki toksisitas yang tinggi pada konsentrasi yang rendah. Nah, kadmium ini telah digunakan secara meluas pada berbagai industri, antara lain untuk pelapisan logam, peleburan logam, pewarnaan logam, industri baterai, minyak pelumas, dan bahan bakar. Next. Selanjutnya itu sumber kontaminasi. Menurut Astawa, sumber utama kontaminan merupakan berasal dari udara dan air yang mencemari tanah. Nah, selanjutnya semua tanaman yang akan tumbuh di atas tanah akan tercemar dan terakumulasi logam-logam tersebut pada semua bagian, baik dalam akar, batang, daun, dan buah. Nah, kemudian setelah tanaman yang tumbuh itu tercemar oleh logam-logam, kemudian ternak akan memanen logam-logam berat yang ada pada tanaman dan menumpuknya pada dagingnya. Lalu manusia yang termasuk kelompok omnivor atau pemakan segalanya akan tercemar dari 4 unsur utama, yaitu udara yang dihirup saat bernafas, air minum, tanaman, serta ternak berupa daging, telur, dan susu. Nah, logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia biasanya melalui mulut, yaitu makanan yang terkontaminasi alat memasak, wadah, dan juga melalui pernafasan seperti asap dari pabrik dan buangan limbah industri. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan atau non-degradable. Akibatnya, logam-logam tersebut terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan, membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi. Next. Oke, yang pertama sumber kontaminasi pada timbal. Logam timbal banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat, penyepuhan pestisida, dan yang paling banyak digunakan sebagai zat anti letup pada bensin. Timbal juga digunakan sebagai zat penyusun, patri atau solder, dan sebagai formulasi penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan kontak dengan timbal. Logam timbal atau PB ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, makanan, dan minuman. Logam timbal tidak dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkan sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Dan sumber kontaminan timbal terbesar dari buatan manusia yaitu bensin beraditif timbal untuk bahan bakar berkendaraan motor. Diperkirakan 65% dari semua pencemaran udara disebabkan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Selain itu, sumber lainnya yaitu peralatan dapur, khususnya yang digunakan untuk memasak dan menyajikan makanan, yang dimana timbal terdapat pada lapisan gelas yang terbuat dari keramik Cina, porselen, ataupun tanah liat dapat larut oleh makanan yang bersifat asam.
berikutnya adalah sumber kontaminasi merkuri atau Hg. Nah, merkuri ini terdapat di udara dari deposit mineral dan dari area industri. Logam Hg atau merkuri yang ada di air dan tanah terutama berasal dari deposit alam, buangan limbah, dan aktivitas vulkanik. Nah, logam Hg ini juga dapat berbentuk bersenyawa dengan karbon membentuk senyawa Hg organik. Senyawa Hg organik yang paling umum adalah metil merkuri yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau bakteri yang ada di dalam air atau tanah. Nah, bila bakteri itu termakan oleh ikan, nah ikan tersebut akan cenderung memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi dan hal ini biasa disebut bioakumulasi pada hewan. Selanjutnya, merkuri ini akan menyebabkan keracunan ke manusia. Selain itu, keracunan merkuri ini dapat terjadi melalui penggunaan fungisida yang tidak sesuai dari petunjuk penggunaan, sehingga dapat mencemari bahan pangan seperti beras, daging, atau karena kekeliruan pemakaian fungisida karena label yang tidak jelas. Oke, selanjutnya adalah arsenik. Jadi tadi disebutkan sebelumnya bahwa arsenik itu bisa ditemui di tanah, udara maupun air. Nah, kalau misalnya di air sendiri, arsenik ini dapat mencemari ikan ataupun kerang karena ikan ini bisa menyerap air di mana tempat ia hidup. Nah, selain itu juga logam arsenik ini terdapat dalam pestisida. Jadi, kalau pemakaian pestisida secara terus-menerus, itu dapat menyebabkan terakumulasinya arsenik dalam tanah. Next. Baik, yang selanjutnya adalah sumber kontaminasi dari kadmium. Sumber utama kontaminasi dari kadmium ini dapat berasal dari produksi industri akibat pembuangan limbah yang mengandung kadmium dan konsumsi dari kadmium itu sendiri. Nah, kadmium ini dapat berasal dari pupuk fosfat, pestisida, endapan sampah, rokok, dan limbah dari penggunaan batu bara serta minyak. Nah, limbah yang mengandung kadmium ini dapat mengalir ke perairan dan membahayakan biota laut. Lalu, penggunaan pupuk yang mengandung kadmium ini dapat mencemari tanah dan diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalnya limbah yang mengandung kadmium itu, apabila dia masuk ke laut, dia akan membahayakan biota laut, di mana biota laut itu bisa menjadi makanan untuk dikonsumsi manusia. Lalu, jika dia digunakan pada pestisida, dia bisa mencemari tanah dan diserap oleh tanaman seperti sayuran dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia juga. Next. Baik, selanjutnya ada dampak kontaminasi dari masing-masing limbah logam berat. Baik, yang pertama dampak kontaminasi timbal, yang dimana memiliki dampak yang serius pada kesehatan manusia dan makanan. Ada beberapa dampak utama dari kontaminasi timbal terhadap kesehatan makanan. Yang pertama, dampak kesehatan, yang dimana dapat memaparkan paparan timbal yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan otak. Jika anak-anak yang terpapar timbal secara terus-menerus selama masa pertumbuhan mereka dapat mengalami masalah perkembangan otak dan penurunan IQ. Sedangkan pada orang dewasa, paparan timbal dapat menyebabkan anemia, gangguan pencernaan, kerusakan sistem saraf, kekebalan tubuh, dan gangguan reproduksi. Efek jangka panjang dari paparan timbal yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian. Lalu yang kedua, dampak makanan, yang dimana kontaminasi timbal dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan. Timbal yang terkontaminasi dengan makanan dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan yang memakan makanan tersebut, sehingga mempengaruhi kualitas daging produk pertanian lainnya. Timbal dapat terakumulasi dalam tanaman dan tanah, yang mengganggu pertumbuhan tanaman
dan bahkan menurunkan hasil panen. Berikutnya adalah dampak dari kontaminasi merkuri pada makanan atau yang dapat sampai ke tubuh manusia. Nah, seperti halnya timbal, merkuri ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, gangguan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu ada gangguan sistem saraf, kerusakan fungsi otak, kerusakan DNA dan kromosom, reaksi alergi, menghasilkan ruam, kelelahan, dan sakit kepala. Nah, selain itu, dampak dari kontaminasi merkuri ini dapat berefek negatif pada reproduksi manusia, di mana dapat menyebabkan kerusakan sperma yang nantinya akan menyebabkan kecacatan pada bayi, dan atau jika kontaminasi ini mengenai ibu hamil, maka dapat menyebabkan keguguran, dan kecacatan pada bayi ini dapat turun-temurun dalam beberapa generasi, sehingga merkuri ini cukup berbahaya untuk manusia. Nah, selain itu, pada kerusakan fungsi otak ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar, perubahan personality, tremor atau gemetaran pada bagian tubuh tertentu, gangguan penglihatan, ketulian, dan juga gangguan koordinasi otot yang dapat menyebabkan hingga ke kehilangan memori. Baik, selanjutnya adalah dampak kontaminasi dari arsenik atau AS. Kontaminasi arsenik ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi usus, iritasi lambung, penurunan produktivitas sel darah putih dan sel darah merah, perubahan kulit, dan juga iritasi paru-paru. Nah, pada faktanya, arsen ini dapat mendorong pertumbuhan kanker berkembang lebih cepat, terutama pada kanker kulit, paru-paru, kanker liver, dan juga kanker limpa. Apabila manusia terkena paparan arsen dalam kadar yang tinggi, itu dapat menyebabkan kemandulan dan juga keguguran pada wanita. Gangguan kesehatan lain yang dapat ditimbulkan dari paparan arsen ini bisa berupa gangguan kulit, penurunan daya tahan terhadap infeksi, gangguan jantung, dan kerusakan otak. Nah, akhirnya arsenik itu juga dapat merusak DNA baik perempuan maupun laki-laki. Next. Baik, yang berikutnya adalah dampak dari kontaminasi kadmium. Jadi di dalam tubuh ini kadmium akan diangkut ke hati oleh darah, lalu akan membentuk ikatan dengan protein dan diangkut ke ginjal hingga terakumulasi di ginjal. Nah, jika kadmium ini terkontaminasi, maka dia akan menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Nah, selain kerusakan ginjal, terdapat beberapa dampak dari kontaminasi kadmium, yaitu kemandulan, kerusakan sistem saraf pusat, keretakan tulang, kegagalan reproduktif, kerusakan sistem imunitas, kerusakan DNA atau kanker, dan gangguan psikologis. Next. Ya, dari pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan beberapa bagian, yaitu yang pertama, beberapa unsur logam yang termasuk elemen mikro merupakan kelompok logam berat yang tidak mempunyai fungsi biologi sama sekali. Unsur logam yang berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan atau toksisitas pada makhluk hidup yaitu timbal, merkuri, arsen, dan kadmium. Pencemaran logam berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Kemudian yang kedua, kontaminasi logam berat pada manusia dapat pula melalui makanan dan air yang dikonsumsinya. Hal ini terjadi karena lingkungan telah
terkontaminasi logam berat tersebut. Dampaknya seluruh makhluk hidup dalam rantai makanan termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia ikut terkontaminasi dan menderita berbagai gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga, logam berat menjadi bahaya disebabkan oleh sistem bioakumulasi yang mana logam berat yang termasuk ke dalam tubuh manusia akan melakukan interaksi antara lain dengan enzim, protein, DNA, serta metabolit lainnya. Hal tersebut apabila berlebihan akan berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, baik. Sekian hasil pemaparan review jurnal tentang paparan logam berat dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.